Gara-gara tidur kurang, jantung meledak. Kurang dari 6 jam menjadi penyebab utamanya muncul penyakit kardiovaskular pada tubuh. Nah, ini jurnalnya saya siapkan dulu, ya. Ini jurnalnya. 1, 2. Ada 2 jurnal, ya. Dan ini jurnalnya sudah saya summary, ya. Nah, jadi ada 2 jurnal yang menjelaskan. Yang pertama dari European Heart Journal, Acute Cardiovascular Care. Jadi dilakukan meta-analisis berskala besar terhadap 19 studi. Meta-analisis itu grade tertinggi dari EBM. Jawabannya betul, ternyata ada durasi tidur pendek, itu secara signifikan meningkatkan resiko mortalitas atau kematian akibat penyakit jantung koroner atau PJK dan stroke pada populasi usia produktif dan bahkan lansia. Dari jurnal Sleep Medicine tahun 2017, sistematika meta-analisis dan 153 studi kohort, itu kurang tidur kronis kurang dari 6 jam, itu terbukti secara linear meningkatkan resiko relatif terhadap penyakit stroke, diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan PJK. Kenapa kok bisa gitu? Jadi ketika kita kurang tidur, itu sistem saraf kita akan flight and fight response. Jadi kita akan standby terus, dianggapnya kita ada stres atau tekanan. Ya, sehingga ya tekanan darah kita akan naik, kita akan cenderung berdebar lebih kencang, sehingga tekanan darah, terus habis itu akan terjadi resiko peningkatan tekanan darah secara kronis. Makanya orang-orang yang rutin begadang, tensinya sistoliknya agak sedikit di atas normal, mungkin 130 sampai 140-an. Nomor 2, ketika kita kurang tidur, itu hormon grelin atau hormon lapar justru akan meningkat. Makanya rata-rata orang yang tidurnya berantakan, dia suka makan, suka lapar. Dan akhirnya menyebabkan resistensi insulin. 2. Ketiga, ketika kita tidur nyenyak, di fase deep sleep, itu terjadi keluarnya hormon growth. Dan ada hormon-hormon lain terkait recovery. Kalau kamu tidurnya berantakan, hormon ini nggak akan keluar, maka recovery serumu akan terlambat. Dan akhirnya sel-sel rusak tersebut nempel terus dan akan menjadi karsinogenik paling sering. Yang nomor 4, kerusakan endotel, yaitu sel-sel epitel, sel-sel pada pembuluh darah. Akibatnya karena sel pada pembuluh darah arteri ini rusak, sehingga memunculkan plak akibat penumpukan LDL, yang meningkatkan resiko PJK, yaitu aterosklerosis atau penyakit jantung koroner. Itulah alasan kenapa kalau kamu begadang, ya, kita tidak bisa membatasi, tapi gunakan jatah begadangmu untuk hal yang bermanfaat. Oke? Event itu beresiko, jadi kepepet, contoh nonton bola. Ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu begadang terus demi komentator, demi bola, itu resikonya sangat besar. Ya, apalagi kalau kamu editor, kamu begadang, kamu ngedit, kamu obes, recovery cell-nya kurang. Dan akhirnya biasanya dia akan memanen penyakit-penyakit ini di masa tua. Itu kalau dari saya. Jadi jawabannya jelas. Bukan saya melarang begadang, mengedukasi, menghindari. Karena sebagian dokter pun itu pola tidurnya berantakan.